wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang protokol jaringan utama dan fungsi lapisan OSI. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Tarisa Najwa, lalu ada Haifal Fauzan dan Muhammad Fauzan Al-Hakim. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Ada pengantarnya tuh. TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol, dan OSI, Open System Interconnection, adalah dua model utama yang digunakan untuk memahami komunikasi jaringan. TCP atau IP adalah kumpulan protokol yang mengatur pertukaran data antara perangkat di jaringan. Sedangkan OSI adalah kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Masing-masing model memiliki peran penting dalam mendeskripsikan bagaimana data ditransfer dan dikelola dalam jaringan. Lalu saya akan membahas fungsi dan struktur protokol TCP atau IP. TCP atau IP berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, baik itu internet maupun intranet. Protokol ini memastikan pengiriman data yang akurat dan dapat diandalkan melalui pemecahan data menjadi paket-paket yang dialamatkan dan dirutekan ke tujuan yang tepat. Model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada application layer, yang berfungsi untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, seperti menyediakan layanan seperti HTTP, FTP, dan SMTP, yang sering kita lihat ya, misalnya ini HTTP kayak gitu. Terus yang kedua ada transport layer, yang berfungsi untuk menjamin pengiriman data yang andal antar perangkat dengan protokol utama seperti TCP dan UDP, yang berperan untuk mengelola kontrol aliran dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga ada internet layer. Internet layer di sini berfungsi untuk mengatur alamat IP yang diperlukan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan serta menangani pengiriman paket data antar jaringan. Contohnya tuh ada yang ini IP, Internet Protocol, dan ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, yang berperan untuk menentukan rute terbaik untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan. Lalu yang terakhir dari protokol TCP/IP ini tuh Network Access Layer, yang berfungsi untuk menangani pengiriman data fisik melalui media jaringan, baik itu kabel atau nirkabel. Contohnya tuh Ethernet, Wi-Fi, jadi kayak lebih ke kabel-kabel fisiknya yang suka kita lihat ya, kalau misalnya Wi-Fi. Terus berperan untuk mengatur bagaimana data dikemas menjadi frame untuk ditransmisikan melalui media fisik. Segitu penjelasan tentang struktur protokol TCP/IP. Materi selanjutnya adalah fungsi, struktur, dan peran model OSI akan dibahas oleh Fauzan. Untuk Fauzan dipersilahkan. Struktur dan peran model OSI. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan berfungsi spesifik yang saling berinteraksi selama proses komunikasi. Ya, yang pertama yaitu ada application layer, itu berfungsi sebagai antarmuka aplikasi pengguna dan jaringan yang sudah disampaikan oleh Tarisa tadi, yaitu HTTP dan FTP. Terus yang kedua ada presentation layer, yang dimana fungsinya mengubah format data agar dapat dipahami oleh application layer. Ini termasuk ekskripsi dan kompresi data, yaitu perannya memastikan bahwa data dikodekan dengan cara yang tepat sebelum dikirim. Itu yang ketiga ada session layer ya, yang dimana berfungsi mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, termasuk pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi.
yang berperan di mana memastikan bahwa koneksi tetap aktif selama transmisi data. Yang keempat yaitu ada transport layer yang berfungsi menjamin pengiriman data yang handal antar sistem akhir, memecahkan data menjadi segmen, serta memeriksa kesalahan. Contohnya protokol TCP dan UDP. Terus yang kelima yaitu ada network layer yang dimana berfungsi menyelamatkan paket data dan menentukan jalur penerusan melalui jaringan. Yaitu contoh protokolnya yaitu IP. Dan yang keenam yaitu ada data link layer yang dimana berfungsi mengatur pertukaran data antar perangkat dalam satu jaringan fisik. Contoh protokolnya itu ada Ethernet atau PPP, point-to-point protokol. Terus yang ketujuh yaitu ada physical layer ya, yang dimana berfungsi menangani transmisi fisik sinyal di media jaringan seperti kabel atau gelombang radio, yang dimana perannya mengatur spesifikasi teknis untuk konektor, voltage, dan kecepatan transmisi. Lanjut, di sini ada hubungan antar OSI dan protokol TCP, yaitu model OSI memberikan kerangka kerja teoritis untuk memahami interaksi kompleks antara berbagai protokol komunikasi, sedangkan TCP IP lebih praktis digunakan dalam implementasi nyata. Nah, di sini ada lapisan yang pertama di sini ada lapisan application pada TCP IP, yaitu mencakup fungsi dari application, presentasi, dan session layer pada OSI. Dan yang kedua di sini ada lapisan transport pada TCP IP sejalan dengan transport layer pada OSI. Terus di sini juga ada lapisan internet pada TCP IP, yaitu mencakup fungsi dari network layer pada OSI. Dan di sini juga ada lapisan network access pada TCP IP, yaitu mencakup fungsi dari data link dan physical layer pada OSI. Baik, terima kasih Fauzan. Materi selanjutnya adalah tentang manfaat memahami model OSI. Materi ini akan dijelaskan oleh Haipal. Untuk Haipal dipersilahkan. Manfaat memahami model OSI. Di sini ada 3: diagnosa masalah jaringan, perancangan protokol baru, peningkatan interoperabilitas. Nah, diagnosa masalah jaringan membantu mendiagnosis masalah jaringan dengan lebih efisien. Terus perancangan protokol baru, membantu dalam merancang protokol baru. Terus peningkatan interoperabilitas, meningkatkan interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor. Perbandingan TCP atau IP dan OSI. Pendekatan dan perkembangan. TCP dikenal sebagai suite protokol yang dikembangkan oleh Apranet, terus memiliki pendekatan horizontal, menggabungkan beberapa fungsi dalam lapisan yang lebih sedikit. Terus untuk OSI dikenal sebagai model konseptual yang dikembangkan oleh IOSO, memiliki pendekatan vertikal dengan fokus pada pemisahan fungsi antar lapisan.
Keandalan dan pengiriman data. TCP atau IP lebih fokus pada efisien meskipun TCP menjamin pengiriman yang andal. UDP tidak menjaminkan keandalan. Menggunakan protokol yang lebih praktis untuk komunikasi internet saat ini. OSI menjamin pengiriman paket yang lebih andal dengan kontrol kesalahan di setiap lapisan. Memisahkan layar koneksi dan koneksi tanpa koneksi. Terus protokol dan standarisasi. TCP secara inheren terkait pada protokol tertentu seperti TCP dan IP. Meskipun tidak memiliki standarisasi perangkat keras yang lebih ketat, ia mendukung banyak protokol routing. Untuk OSI tidak terkait pada protokol tertentu, memberikan panduan umum untuk komunikasi jaringan, memudahkan integrasi berbagai protokol karena struktur yang jelas. Untuk kekurangan kelebihan TCP dan OSI, kelebihan TCP lebih praktis dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari di internet. Struktur yang lebih sederhana memudahkan pemahaman dan implementasi. Untuk kekurangan TCP, kurang fleksibel dalam hal penggantian protokol perbandingan dengan OSI. Terus kelebihan OSI, memberikan kerangka kerja teoritis yang jelas untuk memenuhi fungsi jaringan, memudahkan pemecahan kesalahan dengan memisahkan fungsi ke dalam lapisan terlapis. Kekurangan OSI sulit diimplementasikan secara langsung di dunia nyata karena sesuai teoritisnya. Contoh penerapan TCP atau IP dan OSI. Buat TCP, mengakses situs web. Ketika Anda mengakses situs web, aplikasi web browser Anda, application layer mengirimkan permintaan ke server web, application layer melalui TCP atau IP. Buat OSI, transfer file. Ketika Anda mentransfer file antar komputer, data melewati semua lapisan OSI, memulai dari physical layer sehingga application layer. Baik, terima kasih untuk Haifal. Jadi kesimpulannya, baik model OSI maupun TCP atau IP memiliki peran penting dalam memahami komunikasi jaringan. OSI menyediakan kerangka yang lebih teoritis secara mendalam, sementara TCP atau IP menawarkan pendekatan praktis yang lebih sesuai untuk implementasi dunia nyata. Pemilihan antara keduanya tergantung pada konteks penggunaan, apakah untuk pendidikan atau implementasi jaringan praktis. Memahami perbedaan ini penting bagi para profesional IT, terutama kita nantinya, dalam merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan secara efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun dalam materi. Bila ada yang mau bertanya, silahkan drop saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.